Suara saya jelas, Bu. Kedengaran suara saya, nggih. Kedengaran saya jelas. Nah, jadi kenapa lidah? Lidah itu memiliki banyak hubungan dan koneksi di dalam tubuh, baik ke meridian maupun organ dalam. Oleh karena itu, sangat berguna dan penting selama pemeriksaan untuk memeriksa diagnosis TCM. Jadi untuk memastikan diagnosa ya. Lidah dapat menghadirkan indikator visual yang kuat dari keselarasan atau ketidakharmonisan seseorang secara keseluruhan. Jadi ketidakharmonisan itu, jadi organ dalamnya itu terganggu. Lidah memiliki hubungan khusus dengan jantung. Jantung membuka ke lidah, lidah dikatakan sebagai cabang jari jantung atau bunga dari jantung. Meridian yang mencapai lidah yaitu meridian jantung. Itu meridian jantung itu saluran penghubung luar terhubung ke atas lidah, ke akar lidah. Jadi di ujung lidah sendiri itu ada jantung nanti. Kemudian meridian limpa. Meridian limpa itu kebanyakan di kaki. Ya, kalau jantung di tangan, kemudian limpa itu kebanyakan di kaki. Cabang internal saluran primer menyebar ke atas permukaan lidah kasih, yaitu di permukaan lidah. Nanti kalau permukaan lidah itu ada flek putih, ada flek kuning, itu berarti ada permasalahan limpa atau lambung. Kemudian kemudian ada kemudian ada kemudian ada ginjal. Kemudian ada ginjal, yaitu ginjal itu titiknya kebanyakan di kaki. Itu cabang internal saluran primer berakhir di pangkal lidah. Ya, jadi di lidah sendiri, makanya di kaki. Itu menunjukkan pangkal. Karena di kaki. Kemudian meridian kandung kemih itu juga berakar di tendon. Ya, itu permasalahan di tendon juga kelihatan nanti kalau meridian kandung kemih itu bergandengan dengan ginjal juga. Kemudian meridian sancu, cabang meridian tendon dan jiu terhubung dengan akar lidah. Tak lanjut, metode diagnosa yaitu pertama yaitu sinar matahari atau cahaya yang terang itu bisa kita pakai. Itu akan memberikan warna yang paling akurat dari otot dan lidah. Jika sinar matahari tidak tersedia, gunakan sumber cahaya yang kedua seperti senter kecil untuk membandingkan warna lidah dengan sumber cahaya asli. Cara menjulur, dijulurkan lidahnya ya. Lidah harus dijulurkan secara rileks, lemes, lentur. Jangan kaku. Dan mulut terbuka lebar sampai akar lidah terlihat. Jadi sampai dalam lidah itu terlihat. Dan tidak boleh dijulurkan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti berubah warnanya. Ya. Makanan dan minuman. Nah, ini makanan dan minuman ini pengaruh dengan diagnosa lidah. Makanan dan minuman seperti kopi, teh hijau, jamu, dan permen dapat mengubah warna lapisan lidah. Ya. Kemudian lidah yang disikat. Beberapa pasien mungkin atau teman-teman kita atau kita sering menyikat lidah untuk membantu menyegarkan nafas mereka. Nah, ini nggak boleh ya. Disikat itu nggak boleh. Mintalah pasien untuk tidak menyikat lidah. Tidaknya pada hari diagnosa sudah TCM. Itu nggak boleh ya. Tidak diperbolehkan. Oke, sampai sini tadi ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan sampai sini tadi?
Maaf, kalau pegel-pegel bisa lihat di lidah nggak? Pegel-pegel gimana? Capek-capek. Ya, kayak capek seperti jalan, kayak kayak apa ngap jantung gitu ya. Apa tuh kayak sesek gitu loh Ustaz. Terus Oh, mudah capek lah gitu, mudah capek, mudah lelah. Bisa dilihat di lidah, tidak? itu bisa itu bisa. Kalau jadi gini fungsi diagnosa lidah itu ya. Fungsi diagnosa lidah itu gunanya untuk penyakit yang akut, ya penyakit yang sudah berbulan. Kalau penyakit yang awal itu hanya dilihat keluhan saja, seperti batuk ya. Sekarang ini kan batuk musimnya batuk panas gitu ya. Ya, Ya, kalau dilihat lidah itu tidak akan bisa menyembuhkan, tidak bisa mengobati. Jadi diagnosa ini penyakit yang sudah akut yang didiagnosa itu. Kalau awal itu kita gunakan keluhan. Jadi diagnosa keluhan. Orang itu keluhan batuk seumpama gitu ya. Jadi keluhan ya, batuk. Jadi, cuaca atau lingkungan itu berperan aktif dalam tubuh kita. Kalau kondisi saat ini panas sekali, berarti batuknya pasti batuk kering. Meskipun lidahnya pucat, tidak mungkin kalau ini hari ini lidah pucat itu tidak mungkin. Pasti lidahnya merah atau lidahnya stabil. Nah, ini kita gunakan diagnosa keluhan pasien, ditanya keluhannya apa. Kemudian kita raba sekarang ini cuacanya dingin apa panas. Nah, ini kita gunakan herbal yang sifatnya panas dingin kalau yang cuaca yang seperti ini. Nah, tadi tak jelaskan yaitu batuk yang saat ini itu pasti batuk panas. Tidak mungkin batuk dingin. Kalau batuk dingin itu berarti batuknya sudah tahunan, sudah bulanan. Paham nggih, Bu? ya, nggih. Ya, berarti herbalnya itu bisa kita kasih alang-alang ya, kumis Alhamdulillah. kucing, pecut kuda. Itu insya Allah cukup. Karena situasi saat ini atau kondisi saat ini atau cuaca yang saat ini adalah cuaca yang panas. Gitu. Tubuhnya pasti berkeringat. Pasti itu. Jadi kita kasih herbal yang sifatnya dingin. Alang-alang, kumis kucing, keci beling ya atau pecut kuda itu masing-masing 3 gram. Kalau ada mual kita kasih temulawak atau kunyit bisa. Nah, itu cukup, insya Allah cukup. Nah, itu cuma sekedar menetralkan saja. Kalau penyakitnya sudah lama, sudah tahunan, sudah bulanan, nah ini kita gunakan diagnosa lidah. Ya, paham ya? Nggih. Nggih. Nah, ini Bu Ani ini terpental lagi Bu Ani. Jadi gitu tadi sudah tak jelaskan tentang herbal ya, kasih herbal itu. Jadi tahu nggak pecut kuda tadi? Siapa tadi? Yang nggak tahu tadi. Yang Tahu warna nggak? ungu, bunganya yang Iya, warna ungu, yang suka di sawah iya. ya, suka ada Nah, gitu di sini. nah, iya. Yang ini loh, yang pecut kuda ini. Yang nah ini kan pecut kuda ya. Nah ini pecut kuda namanya. Ya, ini kan banyak di apa itu di tepi-tepi gitu banyak biasanya. Dan alang-alang. Kalau kumis kucing tahu nggak kumis kucing? Iya, tahu yang warna putih berkumis. Iya, iya, Bentuknya namanya. berkumis. Nah itu, Itu ya bunganya, daunnya Ustaz. bunganya, Oh, bunganya yang bunganya. putih, kemudian ada kumisnya. Itu yang direbus, daunnya ya 3 gram, kalau kering, kalau basah 6 gram atau lebih. Ya, jangan terlalu banyak loh. Nanti overdosis nanti. Iya. Kalau Walaupun terlalu herbal banyak. juga ada overdosisnya ya Ustaz ya. Tuh.
Iya, ada, ada overdosisnya, malah nggak sembuh nanti. Itu. Mendingan beli jadi ya, nanti aja deh kalau ada keluhan minta dikirim ke Ustadz Ki mesen. Ada, saya jual 15 ribuan. Saya jualnya 15 ribu ini. Tapi sudah tak kemas bentuk teh gitu. Karena tinggal nyelup, tinggal dicelup, kasih air panas atau dimasak mendidih, ditiris, diminum wis. Udah Sampai bentuk. 2 minggu itu. Insya Allah sampai 2 minggu baru habis. Gitu. Sekali mesen berarti 10 pak. Iya, soalnya jauh soalnya ini. Iya, itu kalau 10 kan harga 10 ribu. Jualnya 20 nggak apa-apa di sana kan sulit carinya di sana itu. Iya. Sana jualnya carinya sulit. Itu saya terusan pakai itu karena enak ke badan itu enak. Jadi saat musim ini, saat musim panas gini ya kemarau ini, aduh panas sekali. Minum itu jadi enak. Jadi buang air kecil juga lancar, gitu. Kandung kemih ya nggak terasa sakit. Batuk-batuk juga hilang gitu. Iya. Uh, Atau anak-anak sama Ustaz, kayak teh gitu. iya, Itunya. sama saja. Nah, itu Hmm. nyeduhnya nanti dikasih madu atau gula, lebih enak nanti. Tuh, ya, tak lanjut Paling ya. pesan ke Japri. Iya, Ustaz. Lanjut. Jadi sekarang metode diagnosa lidah yaitu penerangan sinar matahari akan memberikan warna yang paling akurat dari otot dan lapisan lidah. Jika sinar matahari tidak tersedia, gunakan sumber cahaya kedua seperti senter kecil untuk membandingkan warna lidah dengan sumber cahaya asli ya. Cara menjulurkan lidah harus dijulurkan secara rileks. Jadi mulut terbuka lebar sampai akar lidah terlihat dan tidak boleh dijulurkan terlalu lama. Nanti warnanya berubah nanti. Kemudian makanan dan minuman. Makanan dan minuman seperti kopi, teh, jamu, permen dapat mengubah warna lapisan. Ya, kadang kita makan permen yang warna hijau, jadi lidah kita terlihat hijau, nggak bisa kalau didiagnosa. Kalau nggak ahlinya nggak bisa. Kemudian lidah yang disikat. Ya, ini lidah yang disikat itu kadang pasien itu menyikat lidahnya ya, untuk menyegarkan nafas pasien. Nah, itu kalau untuk mau diagnosa jangan dianjurkan untuk disikat. Ya, tak lanjut. Fitur indikasi lidah yaitu peta lidah. Ya, peta lidah itu yang tadi ya, di atas tadi ya, peta lidah Iya. ada jantung, paru-paru, ginjal, kandung kemih, limpa, terus hati, kantung empedu ya. Kemudian warna lidah. Warna lidahnya itu seperti apa? Ya, apa merah, apa ungu, apa dan lain-lain. Ini nanti ada keterangannya. Kemudian bentuk lidah, ini bentuk E itu gimana, bergelombang apa enggak gitu ya. Kemudian fitur otot lidah besar kecil ya. Kemudian retakan otot lidah itu yang gimana, vertikal apa horizontal apa eh, dan lainnya itu kan pasti ada nanti retakan otot itu. Kemudian kelembapan otot lidah. Nah, ini ada lembab panas dan ada lembab dingin nanti ya. Kemudian selaput lidah. Jadi selaput itu lapisan lidah atau seperti lumut itu loh ya. Nanti lapisan lidah seperti lumut. Yang putih itu loh yang tebal Bu. Kadang anak kecil Iya, bayi itu kan gitu ya. iya, 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 lumut kayak lumut. Lumut itu. Kemudian ketebalan selaput lidah. Nah, ini selaput lidah tebal apa tipis. Kemudian akar lidah. Akar lidah itu di dalam sendiri. Ya. Kita lanjut lagi. Ya, ini peta lidah. Peta lidahnya ini.
Nih peta lidahnya. Ini ada ginjal di pangkal sendiri dan kandung kemih ya. Kemudian stomach atau lambung, stomach, lambung, kemudian spleen, limpa, kemudian di samping ini ada gallbladder yaitu kantung empedu dan liver hati. Di sebelah kanan juga ada. Ya, kemudian di ujung sendiri ada dua. Ya, di ujung sendiri itu jantung, kemudian yang bawah itu apa? Lung itu apa? Paru-paru, paru-paru. Paru-paru. Oh ya, ini perlu dihafal ya, perlu dihafal. Ya. Nanti penting sekali ini. Tinggal 5 menit ya. Ini tak tutup, ini tak rekam ini. Permintaan Bu Diva, Bu Ais itu Bu Diva. Ya, itu tak rekam insya Allah bisa nanti. Kemudian warna lidah, ya, warna tubuh lidah. Jadi warna tubuh lidah itu menunjukkan keadaan darah, organ jang dan yin, juga qi, energi. Warna tubuh lidah. Jadi tubuh lidah itu lidahnya yang dimaksudkan. Ini menunjukkan darah, ya. Kalau pucat, lidahnya pucat itu berarti darahnya rendah, ya. Kalau merah itu belum tentu darahnya tinggi, belum tentu, ya. Kemudian warna tubuh lidah normal itu merah muda atau merah terang. Ini merah tubuh lidah yang normal. Badan lidah ungu kebiruan kan ada ya, kebiruan ungu atau kemerahan. Ini menunjukkan kondisi panas dan dingin. Ini bisa nanti dilihat lidahnya ini. Kalau ungu itu dapat menunjukkan kondisi panas atau dingin. Ini nanti dibahas nanti, saya bahas ya. Ini cuma sekedar pengetahuan saja, sekedar biar tahu saja ini. Nanti kita bahas. Kemudian lidah ungu kemerahan menunjukkan panas dan stagnasi darah. Kalau jenengan menemukan lidah ungu kemudian kemerahan, menunjukkan itu panas dan stagnasi darah. Ada stagnasi dari stagnan, jadi darah yang mandek. Ya. Kemudian lidah ungu kemerahan gelap yang kering biasa menandakan kehabisan cairan karena kelebihan panas. Nah, ini yang dinamakan yang mengkonsumsi yin. Jadi ekses yang. Kemudian defisiensi yin. Yin-nya ini kemakan oleh yang akhirnya menjadi kering. Ini nanti ada jelasannya. Mungkin jenengan itu bingung apa itu ekses yang mengkonsumsi yin itu nanti bingung, jenengan bingung, masih bingung nanti. Kemudian warna tubuh ungu muda, jadi tidak ungu yang menyolok tapi ungu yang muda, ungu kebiruan atau ungu kehijauan bisa menunjukkan stagnasi dingin ya, dan darah. Ini tadi ungunya yang merah, lidahnya merah. Kemudian ini ungu tapi lidahnya itu pucat, hijauan biasanya. Ini menunjukkan stagnasi karena dingin dan darah. Ya, dingin dan darah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini tinggal orang 3 ini, yang lain terpental. Pada tidur.
cari karena kelebihan panen. Udah. Oke. Gimana? Nanti ditanyakan di grup aja ya. Ini waktunya sudah habis. Ya, yes. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tak akhiri saja karena waktunya sudah jam 8:30. Ini saya ada janji sama orang juga. Jadi ini sudah tak rekam ya, tak recording. Mudah-mudahan berhasil. Jadi saya akhiri saja materi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.